Konon ada gadis berbaju putih yang gemar mendatangi toko-toko di dalam mall. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tempat-tempat terangker di Indonesia, di mana hal-hal yang berbau mistis bukanlah suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan di kota-kota besar pun masih banyak yang mempercayainya. Kebanyakan adalah bangunan atau situs bersejarah. Selain kaya akan sejarah, beberapa tempat wisata terkenal akan sisi lainnya, yakni cerita legenda urban. Tidak sedikit tempat wisata di Indonesia yang terkenal akan cerita legenda urban yang menyeramkan dan berbalut kisah mistis. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan info video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita kupas. Oke guys, ini dia tempat-tempat terangker di Indonesia dengan kisah mistisnya. Bagi kalian yang tinggal atau pernah berkunjung ke Semarang, tentunya tahu yang namanya Gedung Lawang Sewu. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 itu terletak di bundaran Tugu Muda yang saat masa penjajahan arena itu disebut Wilhelmina Plain, disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu. Karena bangunan ini memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Kurang lebih sudah 110 tahun Lawang Sewu berdiri dan menjadi saksi sejarah. Sekaligus kehidupan rakyat Semarang membuat Lawang Sewu memiliki sekali banyak kisah. Mulai dari kisah heroik, bahagia, menyedihkan, sampai mengerikan. Konon saat penjajahan Jepang terjadi kasus pemerkosaan oleh tentara Jepang terhadap puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda itu nan malang yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Pernah seorang pria mengakui melihat sosok penampakan noni Belanda ini ketika dirinya sedang memancing di sekitar Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda ini memang tidak pernah mengganggu, namun hanya mundar-mandir dengan penampilan wajah pucatnya yang cantik, bersimbah darah dan tersenyum. Bahkan sempat tersiar kabar bahwa salah satu peserta uji nyali di tempat tersebut meninggal secara tiba-tiba. Secara misterius tak lama setelah proses syuting. Menaiki beberapa anak tangga ke lantai atas, suasananya lebih mencekam lagi guys. Ada hantu seorang wanita muda yang dulunya katanya bunuh diri agar dia tidak disiksa. Kabarnya sering gentayangan di area menara dengan kaki yang tidak menginjak ke lantai. Bagian bawah tanah Lawang Sewu yang juga terdapat penjara, banker rupanya juga memiliki sebuah lorong yang katanya itu sebuah lorong yang berhantu. Dipercaya jika seseorang berdiam dan jongkok di lorong tersebut, maka dia akan mendapatkan kejutan yang menarik. Wow, kejutan apa itu guys? Kejutan itu adalah sebuah bayangan berbentuk seperti manusia yang tergantung di atas dengan mata hijau menyala. Bayangan itu akan mendekati siapa saja yang berhasil melihatnya. Persis seperti bayi namun merangkak di atas langit-langit guys. So, apakah kalian berani mencobanya? Silahkan datang ke sana ya guys. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca terkenal akan kepadatannya yang cukup parah. Hal ini dikarenakan karena terowongan tersebut merupakan salah satu jalur penghubung utama antara daerah Kampung Melayu dan pusat kota. Walaupun jalan yang membentang sepanjang 8 km ini hanya lurus-lurus saja, anehnya ada aja kecelakaan yang terjadi setiap minggunya guys. Bahkan jalan layang yang baru dibuat, melintas di atasnya saja sudah memakan beberapa korban jiwa. Jalan Casablanca dibangun pada tahun 80-an, di mana terowongannya
berada melintasi lahan taman pemakaman, dan kerangka secara asal-asalan dikabarkan telah membuat para roh marah. Salah satunya adalah sosok wanita berpakaian merah. Konon ada perempuan korban pemerkosaan telah berubah menjadi sosok nenek-nenek yang pembawa maut, guys. Para korban kecelakaan tersebut menuturkan sempat melihat sosok nenek tua yang di tengah jalan ketika mereka menyetir sehingga mengganggu konsentrasi mereka. Akhirnya konsentrasi mereka ini buyar dan terjadilah kecelakaan maut di terowongan Casablanca ini, guys. Dan ada seorang kakek ditemukan tewas tergantung dengan tali di lehernya tepat di ujung terowongan. Oleh karena itu, ada mitos menyatakan bahwa kita diharuskan menyembunyikan klakson sebanyak 3 kali ketika hendak memasuki terowongan tersebut supaya tidak mengalami kejadian hal yang aneh-aneh, guys. Tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro ini sebelumnya sudah pernah saya bahas, guys. Kalau kalian mau lihat ceritanya yang lengkap, kalian boleh cek di sini ya, guys. Peristiwa naas berupa tabrakan antara 2 kereta api yang terjadi pada Senin 19 Oktober 1987 di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam dunia transportasi Indonesia. Lebih dari 100 nyawa melayang, beberapa dari mereka ditemukan terpental jauh dari lokasi akibat benturan yang sangat keras dari tabrakan 2 buah kereta ini. Sedangkan korban lainnya remuk tak bernyawa di antara himpitan besi-besi. Kondisinya pada saat itu benar-benar mengerikan, guys. Bahkan butuh waktu 2 hari untuk mengevakuasi semua korban jiwa, guys. Anehnya, sejak peristiwa tersebut, tingkat kecelakaan maut di jalur perlintasan kereta api tersebut dikabarkan meningkat, terutama pada hari Senin. Kabarnya banyak pengemudi kendaraan yang mengaku tidak mendengar sinyal kereta yang akan lewat. Tak hanya itu, konon tak hanya sedikit pula pejalan kaki yang berjalan di atas rel kereta, tepatnya ke arah kereta yang sedang melaju. Menurut keyakinan masyarakat, perilaku aneh tersebut dikarenakan para korban dirasuki hantu budak. Dan kecelakaan hebat pun terjadi lagi pada tahun 2013, guys. Ketika saat itu ada sebuah truk tangki yang dihajar oleh kereta api yang melaju, mengakibatkan ledakan besar dan menewaskan 7 orang seketika. Masyarakat pun menjuluki kejadian di perlintasan tersebut sebagai tragedi Bintaro 2. Mall Klender, kisah mistis di balik peninggalan teror Mei 1998. Era 90-an mungkin bukan tahun-tahun terbaik di Indonesia, apalagi jika mengingat peristiwa yang mengerikan terjadi pada Mei 1998 yang disebut sebagai Mei Kelabu. Kejadian mengenaskan tersebut tidak hanya meninggalkan luka dalam bagi rakyat Indonesia, namun juga kisah-kisah horor yang membuntutinya. Salah satunya pada Mall Klender. Mall yang pernah hangus terbakar lengkap dengan seluruh pekerja dan pengunjung di dalamnya tersebut terkenal dengan kisah-kisah seremnya, guys. Mulai dari hantu korban berwajah melepuh sampai uang yang berubah menjadi daun. Disebut-sebut sempat menjadi TKP pembunuhan massal. Mall tersohor ini dikabarkan sering menunjukkan penghuni aslinya, guys. Salah satu penampakan hantu paling mengerikan adalah wujud korban-korban kebakaran teror Mei 1998 yang menghantui elevator dan kamar mandi mall. Banyak pengunjung dan penjual yang sudah menyaksikan keberadaan makhluk gaib tersebut. Mereka menyaksikan tidak hanya di malam hari,
Penampakan hantu korban kebakaran pun sering terlihat di siang hari. Wajah para korban pun terlihat melepuh. Mereka terlihat mengerang kesakitan sembari berjalan pincang, mendekati tembok mal dan kemudian menghilang. Konon ada gadis berbaju putih yang gemar mendatangi toko-toko di dalam mal. Gadis tersebut selalu datang setelah maghrib menjelang. Ia tidak membawa apa-apa, hanya satu lembar uang untuk diperbelanjakan, guys. Baju putihnya terlihat sedikit kusam, bahkan beberapa saksi menyatakan bahwa bagian bawah roknya ini telah robek sampai paha. Konon, gadis pucat Tionghoa tersebut akan terlihat menghampiri salah satu toko dan membeli yang ada di hadapannya. Lalu dia membayar dengan uang tersebut, lalu dia pergi. Dan setelah lama kemudian uang tersebut berubah menjadi daun, guys. Nah guys, jadi itu dia tempat-tempat angker di Indonesia. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video saya di bawah ini. Saya Muslihat Mumus. Terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.